welcome to Cookies, Cooking Easy, Easy Cooking. Hari ini aku mau bikin cemilan yang disukain banyak banget sama orang-orang, dari anak kecil, remaja, dewasa, sampai orang tua pasti suka sama donat. Kali ini aku mau bikin donat menul tanpa kentang. Bahannya gampang, cara proses pembuatan juga gampang banget, tinggal dimasuk-masukin. Yuk sekarang temenin aku buat siapin bahan-bahannya. Oke, bahan-bahan yang kita perluin untuk bikin donat menul tanpa kentang. Di sini ada 250 gram tepung protein tinggi. Untuk telurnya aku cukup pakai kuningnya aja. Di sini aku pakai 2 butir. Terus di sini ada gula halus dan ada susu bubuk masing-masing 50 gram. Terus ada juga seperempat sendok teh garam. Untuk butternya di sini aku pakai 40 gram. Kalau bisa mau diganti pakai mentega boleh banget. Untuk ragi instannya aku pakai 1,5 sendok teh. Untuk susunya sendiri di sini aku pakai susu cair dingin, aku pakai 130 ml. Nah, untuk toppingnya bebas banget. Di sini ada berbagai macam topping, tapi disesuaikan selera. Di sini ada selai strawberry, selai coklat, selai vanilla, terus di sini ada crumble cookies and cream, meses dan coklat. Bahan-bahan beres saatnya bikin donatnya. Oke, step pertama kita akan mencampur bahan keringnya. Di sini aku masukin tepungnya. Oke, tepung masuk. Terus masukin susu bubuk masuk, gula halusnya juga masuk. Kalau misalnya nggak ada gula halus boleh ganti pakai gula pasir, cuman aku sih lebih suka pakai gula halus. Oke, ini kita campur dulu. Kalau udah mulai kecampur rata kayak gini, baru kita masukin ragi instannya. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang kita masukin si bahan cairnya. Masukin susu masuk, terus kuning telurnya. Oke, kalau udah tinggal kita mix jadi satu. Ini untuk yang pertama kita mixnya selama 2 menit aja. Nah, ini kita aduk di speed yang paling rendah. Ini kita aduk sampai kalis atau kurang lebih 2-3 menit. Oke, ini kalau udah mulai merata, terus di pinggiran bowlnya ini tepung-tepungnya udah nggak ada, sekarang kita masukin garam, terus kita masukin butter atau mentega. Kalau udah, sekarang tinggal kita ulanin lagi. Ini kita ulanin pakai speed yang tinggi selama kurang lebih 10-12 menit. Oke, setelah kurang lebih 12-15 menit, ini kita matiin dulu, terus kita pindah ke bidang yang lebih datar, terus tinggal kita ukur dan kita cetak-cetak. Oke, sekarang kita mulai pindahin ke bidang yang lebih datar. Boleh pakai talenan atau mau pakai silmat. Di sini aku pakai silmat aja yang udah dikasih sama tepung supaya nggak nempel di silikon matnya. Pertama-tama setelah kayak gini aku mau timbang dulu. Aku timbang sekitar 30-33 gram. Oke, ini tinggal kita potong aja. Oke, setelah tadi kita udah potong-potong, udah timbang-timbang 30-33 gram. Di sini aku dapat 16 potongan donat kayak gini. Nah, kalau udah dipotong kayak gini, sekarang saatnya kita ngerounding. Ini kita giniin dulu, kita kunci di bawahnya gini, terus tinggal kita rounding deh. Oke, kalau udah di rounding kayak gini, udah bulat cantik kayak gini, kita susun di wadah yang bawahnya udah dialasin pakai tepung. Kita habisin dulu semuanya sampai habis. Kalau udah, nanti baru kita proofing.
Oke, setelah tadi kita udah rounding semua, udah kita susun ke loyang yang ada tepungnya, saatnya sekarang kita mulai proofing. Kita proofing selama kurang lebih 30 menit, tergantung sama suhu cuaca di rumah kalian nih. Kayak misalnya nih sekarang lagi mendung. Nah, itu butuh waktu yang lebih lama, kurang lebih 40 sampai 50 menit. Tapi kalau misalnya suhunya panas, nah itu dia akan jauh lebih cepat mengaktifkan si ragi ya, kurang lebih 30 sampai 35 menit. Oke, setelah tadi kita udah proofing yang pertama, sekarang saatnya kita bolongin tengahnya. Ini aku bolongin tengahnya pakai spulit mawar kayak gini. Kalau misal kalian punya cetakan donat boleh, tapi kalau misal nggak ada bisa diakalin pakai spulit kayak gini atau mau pakai tutup botol. Nah, ini dia belum begitu mengembang dari size-nya yang sebelumnya, tapi dia udah ngembang. Nih, kita tekan-tekan dulu. Baru kita cetak, bolongin tengahnya. Kalau udah kayak gini sampai adonannya habis, nanti kita proofing lagi yang kedua selama 25 menit. Nih cara kalau kita tahu proofing yang pertamanya berhasil atau enggak nih, ketika dipejet tuh dia langsung kembali ke wujud semula kayak gini. Nah ini kalau udah kita pipih-pipihin dikit, baru kita bolongin tengahnya. Ini jangan dibuang karena ini juga nanti masih bisa kita goreng. Oke, setelah tadi udah kita proofing selama 25 menit. Terus tadi waktu aku nunggu waktu 25 menit, di menit terakhir itu aku udah mulai nyalain minyaknya, nyalain wajannya ini. Aku nyalain di api yang paling kecil aja, jadi dia itu nantinya nggak begitu panas dan nggak matangnya cuman di luar aja. Sekarang saatnya goreng-goreng. Kita goreng. Jadinya kayak donat mini gitu. Oke, kita masukin beberapa aja dulu. Nah, untuk goreng donat ini nggak perlu dibolak-balik, nunggu sampai satu sisinya udah mulai coklat, terus baru nanti dibalik. Supaya apa? Supaya nanti donatnya itu nggak mengandung banyak minyak. Oke, setelah kita bisa lihat dari jauhan kayak gini tuh dia bawahnya tuh udah mulai coklat. Nah, ini saatnya kita balik. Tuh, cantik. Nah, nih. Kalau donatnya ini itu bagus, adonannya bagus, terus gorengnya juga bagus, itu dilihat dari nih. Dia ada kayak ringnya. Tuh. Jadi tengahnya itu emang putih. Nah ini yang sisa bagian tengah bolongannya ini jangan dibuang, mubazir. Ini kita bisa goreng, terus nanti kita bisa bikin sate donat mini. Voila, donat menul tanpa kentang ala cookies sudah ready. Gimana, gampang banget kan tadi cara buatnya? Terus ini tuh tinggal dicemplung-cemplung terus jadi deh. Ini bisa jadi salah satu ide bekal buat si kecil. Ini juga bisa buat sarapan, buat makan siang, atau buat cemil-cemil sore kayak gini. Nih di luar mendung, bentar lagi mau hujan. Ini masih sedep banget sambil ngeliatin hujan, sambil cemilin donat menul. Yuk buruan recook, tapi jangan lupa like, comment, share, subscribe. Terus kalau yang mau request, boleh, monggo langsung aja komen di bawah ini. See you next episode ya, bye-bye.